Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramdhani dengan NIM 3333240048 dari kelompok 27 tutorial penelitian operasional 2. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 2 pada set 3. Langsung saja kita ke step testnya. Nah, pada tugas mingguan yang ada di set 3 ini terdapat 3 persoalan yang dimana kita akan mengerjakan satu persatu terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama itu, PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Yang kita disuruh menentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Baik, nah untuk soal pertama ini kita akan menggunakan software Excel. Langsung aja kita ke software. Nah, di sini saya sudah buat eh, formatnya, jadi kita tinggal masukin data-data yang ada di tabel ini. Jadi, nah, langsung aja untuk pada step satu yang bagian kolom S ini terdapat beberapa kota yaitu B, C, sama B, C, D, sama E. Lalu untuk X1 sendiri itu adalah kota A karena kita menggunakan metode forward pass. Misalnya ini masukin X1 itu datanya itu 7, 6, 9. Nah, untuk step 2 itu caranya adalah masukin dari jalur dari F ini, si F ini punya berapa berapa jalur, jadi kayak dari B ke F itu kan ada 4, totalnya 4, optimum 4, atau prosesnya 4 ditambah dengan F1 yang ada di sini, yang di step 1 yang sebelumnya udah kita masukin tadi. Lalu untuk dari C ke F itu kan berapa, 10, tinggal tambahin sama yang F1 bagian kota C. Lalu D ke D ke F itu nggak ada, E ke F nggak ada. Lalu kita kosongin aja. Lanjutin dari B ke G. B ke G itu kan ada 8. Tambahin 7. Lalu C ke G. C ke G itu 3. C ke G itu 3. Tambahin. Lalu D ke E. Dari D ke G. D ke G itu nggak ada. Dari E ke G ada berapa? 6. Tambahin 9. Lalu yang H itu punya 3 jalur juga dari D ke H itu 11. 11 ditambahin 7. C ke H. C ke H. Aduh, nggak ada. C ke H itu adalah 9 tambah MD 11. Lalu E ke H itu 12 ya. Tambahin 9. Nah, untuk F2 ini itu rumusnya adalah minimum karena kita ingin cari nilai minimum. Ini berangkat aja dari baris B, dari kolom B ke kolom E. Lalu ini tinggal kita gerak. Nah, untuk F2 pada kalau baris F kan ini kan 11 itu berada di kota B. Kita masukin kota B. Lalu 9 itu kota C dan 14 kota D. Lalu untuk yang step 3 juga caranya sama seperti sebelumnya, yaitu dari F ke I kan tadi prosesnya itu adalah 12 tambahin sama waktu yang sebelumnya atau F2, F2, F2 itu 12. Lalu G ke I, G ke I itu kan 5 tambahin ini. Lalu dari H ke I, H ke I itu nggak ada, kita kosongin aja. J, lalu dari F ke J, dari F ke J, F ke J itu 9, tambah. Lalu dari J ke J 7, dari H ke J itu 10.
Lalu dari K, K ini punya satu jalur dong, berarti dari H ke K doang. H ke K 8 ditambah 14. Ini juga sama, eh, rumusnya minimum dan graf. Oh, nah untuk 14 ini tadi ya kota G, lalu 16 kota G, dan dua ini kota H. Lanjut kita ke step yang keempat. Nah untuk yang step keempat juga sama caranya, itu dari I ke kota L. Yaitu I ke kota L itu kan 7, tambahin sama data yang sebelumnya F3 X3 ini. Nah gitu pun sama J sama K juga. Lalu K ke L, K ke L kan 11, 22. Oke, ini tempatnya itu sama rumusnya minimum. Nah, 21 ini berada di kota atau kolom I. Yang meskipun ini tak I. Nah, lanjut, kita nyari solusi yang optimal. Atau jalur distribusi yang optimal itu untuk X1 ini sendiri. Tadi kan X1 nya tadi kita dapetin itu adalah A. Titik A atau kota A. Lalu X2-nya itu kita dapetin A yang paling dikit itu adalah 9, itu kota C. Lalu X3-nya, X3 di sini 14 kota G. Lalu X4-nya itu kita dapetin kota I. Hmm. Jadi rumusnya seperti itu. Jalur distribusi yang optimal itu kita pakai rumus sum. Nah, A, dari A ke C kan tadi berapa itu? Jaraknya itu 6. 6 ditambah dari C ke G. Dari C ke G 3. Dari G ke I itu 5. Tambah dari I ke L. Oh, 7. Nah, dapat ini terdapat dua solusi alternatif atau solusi optimal. Nah, yaitu dengan jalur A, C, G, I. Dengan total jalur distribusi yang paling optimal itu adalah 21. Baik, langsung aja kita ke soal yang berikutnya itu soal nomor 2. Baik, selanjutnya ini pada soal kedua yaitu sebuah universitas sedang melaksanakan proyek pembangunan gedung laboratorium teknik untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Proyek ini terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan yang saling bergantung dan harus direncanakan dengan baik agar dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, digunakan metode Critical Path Method atau CPM untuk menganalisis jalur kritis proyek. Nah, di mana tabel ini terdiri dari aktivitas, deskripsi pekerjaan, pendahulu, dan juga durasi. Yang mana kita diminta untuk menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM dan juga menghitung total waktu penyelesaian proyek. Nah, langsung saja kita ke software CMR terlebih dahulu. Oh iya, untuk soal yang nomor kedua ini kita menggunakan dua software, ya, yaitu POMCAM dan juga RStudio. Langsung saja kita ke POMCAM terlebih dahulu. Nah, setelah tampilan seperti ini, teman-teman klik yang bagian Project Management. Lalu klik yang bagian Single Time Estimate. Karena ini dari A sampai H itu 8, jadi number of activities-nya itu kita pakai 8. Lalu kemudian sama, teman, oke. Lalu teman-teman masukin data yang ada. Nah, untuk aktivitasnya sendiri kita masukin data dari durasi. Itu 7, 12, 12, 24, 16, 8, bisa satu, ini kan berada A, A, B, opsi.
Jadi, nah, setelah seperti ini, teman-teman langsung aja klik solve. Nah, dapetin ya total waktu penyelesaian proyek diperkirakan itu sebanyak 90 hari. Nah, dengan jaraknya sendiri itu ya adalah dari A ke B, ke D, ke E, ke F, G, dan juga H. Tapi langsung saja kita ke soal yang ketiga, masih menggunakan form GM terlebih dahulu. Untuk yang soal yang ketiga ini adalah sebuah perusahaan energi terbarukan sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya skala menengah sebagai bagian dari upaya pemanfaatan energi ramah lingkungan. Proyek ini melibatkan berbagai aktivitas teknis dengan ketidakpastian waktu penyelesaian, sehingga metode program evaluation and monitor teknik developer digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara keseluruhan. Yang dimana tabelnya itu terdiri dari aktivitas, distribusi, dan pendahulu optimis, paling mungkin pesimis. Dan kita diminta untuk menentukan jalur kritis proyek, menggunakan metode POR, dan juga menghitung kebutuhan waktu penyelesaian proyek. Teman-teman buka di form CME terlebih dahulu. Kalau tampilannya seperti ini, seperti semula, teman-teman klik ke bagian project management lagi, lalu klik bagian people time. Lalu untuk number of activity masih sama itu 8. Lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman masukin aja nih datanya untuk optimis terlebih dahulu ya. 10, 12, 14, 15, 20, 16, 17, 10. Lalu select time 14, 16, 20, 24, 26, 22, 18, 19. Kita pesimis 20, 22, 28, 2, 24, 30, 6, 20. Lalu untuk predecessor satu itu kan nggak ada, jadi skip. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, setelah semua datanya sudah dimasukin ke dia, langsung saja kita teman-teman klik solve atau solution. Nah, dapat nih untuk perkiraan waktu penyelesaian proyek itu sebanyak 122 hari dengan jalurnya itu adalah dari A ke C, ke D, ke E, ke F, dan juga ke H. Baik, langsung aja kita ke software selanjutnya itu RStudio. Nah, di sini saya udah buatin sintaksnya, jadi eh, akan saya jelaskan aja diskusinya. Nah, yang pertama ini teman-teman nulis sintaks library. Baik, pada di RStudio ini saya sudah membuat sintaksnya, jadi akan saya jelaskan aja fungsi-fungsinya, di mana eh, langkah yang pertama teman-teman itu buat menginstal library-nya atau igrep-nya itu sendiri. Lalu teman-teman juga masukin yang kedua itu untuk definisi aktivitas proyek pembangunan gedung lab dengan durasi dan juga dependensi. Nah, teman-teman masukin aja nih yang dari soal tadi, data-data soal tadi yang dari aktivitas dan juga dependensinya. Lalu setelah itu teman-teman bisa running aja. Nah, kemudian teman-teman membuat grafik dari dependensi aktivitasnya. So, ini juga di running aja. Nah, selanjutnya
Teman-teman untuk menentukan jalur kritis berdasarkan jalur panjang. Itu untuk titik awal proyek adalah dari A atau kota A sampai ke titik akhir atau kota akhir itu kota H. Lalu ini teman-teman selanjutnya teman-teman menghitung durasi untuk setiap jalur. Lalu juga teman-teman menentukan jalur kritis. Nah, langsung saja ya teman-teman di sini running aja. Nah, setelah itu teman-teman bisa menampilkan grafik jalur kritisnya atau membuat grafik jalur kritis. Nah, nah, jalur kritis yang didapat di software Studio ini juga sama seperti jalur kritis yang sudah didapat di POMKM. Itu dari A ke B ke C ke E ke F ke G dan juga ke H. Nah, itu saja di sini untuk menampilkan hasil. Oh ya, teman-teman langsung menampilkan hasilnya atau waktu penyelesaian proyeknya itu mana. Untuk waktu penyelesaian proyeknya itu sama seperti yang sudah kita dapatkan di software POMKM yaitu sebanyak 90 hari. Langsung saja kita ke soal 3. Di sini juga soal 3 juga sudah saya buat sintaksnya, jadi kita tinggal jelasin aja. Nah, seperti biasa, seperti sebelumnya tadi, teman-teman tinggal masukin data-data yang ada di sudah diberikan tadi, kita masukin ke software Art Studio-nya, lalu kita run aja. Lalu kemudian teman-teman menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus run juga. Nah, kemudian kita mendefinisikan hubungan antara aktivitas. Ini juga lalu setelah itu teman-teman membuat grafik dari proyek itu sendiri. Ini kemudian di sini teman-teman menentukan semua jalur dari awal ke titik akhir atau dari kota A sampai ke kota H. Kita aja. Kemudian teman-teman menghitung durasi untuk setiap jalur dan menentukan jalur kritis. Nah, seperti biasa nih, selanjutnya teman-teman menampilkan grafik jalur kritis. Coba kita lihat jalurnya. Nah, jalurnya juga sama seperti yang sudah kita dapatkan di software PMQM sebelumnya, yaitu dari A ke C, ke D, ke E, ke F, dan juga ke H. Nah, untuk waktu penyelesaiannya itu running aja yang menampilkan hasil. Nah, waktu penyelesaian proyeknya juga sama seperti yang sudah kita dapatkan di software PMQM, yaitu sebanyak 122 hari. Baik, mungkin cukup segitu video tutorial tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.